Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis puisi saja atas nama karya Mustafa Bisri berdasarkan tema, amanat, dan gaya bahasa yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita menganalisis puisi tersebut, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama ada tema. Menurut Tarigan 1993-125 mengemukakan bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan ataupun rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra. Menurut Rushana 1988-67 berpendapat bahwa tema adalah dasar atau makna sebuah cerita. Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu yang membentuk atau membangun dasar gagasan utama suatu karya sastra. Dan semua fiksi harus mempunyai dasar atau tema yang merupakan sasaran tujuan. Adapun fungsi tema dalam sebuah karya yaitu yang pertama, memberikan pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis atau sutradara kepada pembaca ataupun penonton. Yang kedua, membantu menentukan atau menetapkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam karya tersebut. Yang ketiga, membantu pembaca atau penonton untuk memahami karakteristik tokoh dan situasi yang terjadi di dalam cerita. Yang keempat, menarik minat pembaca dan penonton untuk memperkuat daya tarik cerita. Nah, unsur kedua ada amanat. Menurut Wahyudi Siswanto 2008 161-162, pengertian amanat adalah suatu gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Di dalam karya sastra modern, amanat tersebut umumnya tersirat dan di dalam karya sastra lama umumnya amanat tersurat. Menurut Rusiana 1982-74, makna amanat tersebut adalah doktrin moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca amanat. Amanat adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh pembaca. Secara umum, amanat dibedakan dalam dua bentuk yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang di dalam karyanya sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh audiens melalui kalimat deskriptif jika berupa tulisan. Yang kedua, amanat tersirat. Amanat tersirat yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi ataupun implisit oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh audiens bila mengikuti alur cerita. Amanat tersirat ini berupa pesan yang bisa diambil dalam cerita, baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu. Adapun ciri-ciri amanat antara lain yaitu yang pertama, amanat dalam sebuah karya biasanya ditransmisikan di akhir cerita. Yang kedua, amanat dapat secara jelas atau eksplisit dikenal dalam bentuk seru, saran, peringatan, ataupun larangan pada tema utama sebuah cerita. Yang ketiga, amanat dapat disampaikan secara langsung ataupun implisit melalui karakter ataupun penokohan dalam sebuah cerita. Yang keempat, amanat bertujuan untuk membuat audiens mengikuti amanat dalam cerita tersebut. Unsur berikutnya ada gaya bahasa. Menurut Pradopo 2010-93, gaya bahasa menghidupkan kalimat dan memberikan gerakan pada kalimat yang berfungsi untuk dapat menghidupkan reaksi tertentu dan juga menimbulkan tanggapan tertentu. Menurut Kraft 2007-113, gaya bahasa atau style adalah cara untuk mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian seseorang penulis. Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur yaitu kejujuran, sopan santun, dan menari. Adapun gaya bahasa ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa atau majas perbandingan ini merupakan kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan. Hal itu untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar ataupun pembaca. Adapun macam-macam gaya bahasa perbandingan ini, yang pertama ada metafora. Jadi metafora ini merupakan majas yang mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata ataupun tingkatan lain.
Metafora ini merupakan majas perbandingan langsung, tidak menggunakan kata penanda perbandingan yaitu seperti, bagaikan, dan laksana. Contohnya, Raja siang telah bangun dari peraduannya. Ini menandakan telah bangun ini matahari. Selanjutnya ada personifikasi. Personifikasi adalah meletakkan sifat-sifat manusia atau insan kepada benda yang tidak bernyawa. Contohnya seperti mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Ini menandakan bahwa mobil itu seolah-olah bergerak seperti ada nyawa, yaitu menjerit-jerit. Yang ketiga ada depersonikasi. Depersonikasi adalah majas berupa perbandingan manusia dengan hewan atau dengan benda. Contohnya, dikau langit, daku bumi. Aku heran melihat Joko mematung. Yang keempat ada alegori. Alegori adalah majas yang membandingkan suatu hal secara tidak langsung melalui kiasan ataupun penggambaran yang berhubungan dengan kesatuan yang utuh. Contohnya seperti suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Yang kelima ada antitesis. Antitesis adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan paduan kata berlawanan arti. Nah, selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan. Jadi, gaya bahasa atau majas pertentangan ini merupakan kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara ataupun penulis. Hal itu bermaksud memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca ataupun pendengar. Adapun yang termasuk majas pertentangan ini antara lain, yang pertama ada litotes. Litotes adalah majas yang di dalam ungkapannya menyatakan hal positif dengan bentuk yang negatif, yang tujuannya untuk merendahkan hati. Contohnya, datanglah ke gubuk orang tuaku. Yang kedua ada hiperbola. Hiperbola adalah majas jika orang ingin melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara berlebih-lebihan. Contohnya, hatiku terbakar, darahku mendidih dengan kabar yang kau berikan. Selanjutnya ada paradoks. Paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan dan hanya kelihatan pada arti kata yang berlawanan. Padahal maksud sesungguhnya tidak karena objeknya berlainan. Contohnya, Ardi merasa kesepian di tengah kota yang ramai. Yang keempat, klimaks. Klimaks adalah majas berupa susunan ungkapan yang semakin lama semakin menekan dan memuncak. Contohnya, sejak menuai benih tumbuh hingga menuainya, aku sendiri yang mengerjakannya. Yang kelima ada antiklimaks. Antiklimaks adalah majas yang bertentangan dari klimaks. Pada antiklimaks, makna yang tergantung pada kata-kata diucapkan berturut-turut. Makin lama makin melemah tingkatannya. Contohnya, dari pejabat tinggi, menengah, sampai rendah turut merasakan keprihatinan itu. Selanjutnya ada ironi. Ironi adalah kata yang digunakan mempunyai makna bertentangan dengan maksud sesungguhnya. Misalnya mengemukakan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, dan ketidaksesuaian antara suasana yang dikatakan dan kenyataan yang mendasarinya. Contohnya seperti, merdu sekali suaramu hingga membuatku terbangun. Yang ketiga, gaya bahasa bertautan. Gaya bahasa bertautan adalah kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, ataupun kegiatan panca indera pembicara ataupun penulisnya. Adapun macam-macam majas bertautan ini, yang pertama ada eufemisme. Eufemisme adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar dan dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Contohnya, rupanya anak ibu sudah berubah akal atau gila. Selanjutnya yaitu metonimis. Metonimis adalah majas yang mengemukakan merek dagang atau nama barang untuk melukiskan sesuatu yang digunakan atau dikerjakan sehingga kata itu berasosiasi dengan benda keseluruhan. Contohnya, ayahku ke Bali naik Raja Wali. Raja Wali ini merupakan nama pesawat terbang. Yang ketiga ada sinekdok. Sinekdok adalah majas yang menyebutkan nama bagian untuk menyebutkan nama seluruhnya. Contohnya, saya tidak melihat batang hidungnya Steve hari ini. Selanjutnya yaitu gaya bahasa perulangan.
Majas perulangan atau gaya bahasa perulangan ini merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan peningkatan pengaruh dan kesan tertentu terhadap pembaca ataupun pengarang. Adapun jenis-jenis dari majas perulangan ini, yang pertama ada repetisi. Repetisi adalah majas penegasan yang mengulang kata atau beberapa kata pada beberapa kalimat. Contohnya, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Yang kedua ada tautologi. Tautologi adalah majas yang mengulang kata beberapa kali dalam sebuah kalimat. Contohnya, sungguh teganya, 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 teganya. Yang ketiga ada anafora. Anafora adalah majas penegasan seperti repetisi tetapi biasa digunakan dalam puisi. Nah, setelah mengetahui pengertian dari masing-masing tadi, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis puisi Sajak Atas Nama karya Mustafa Bisri berdasarkan tema, amanat, dan gaya bahasa di dalamnya. Baik, yang pertama ada tema. Tema dari puisi ini memiliki sebuah makna sosial yang di dalamnya memuat makna dengan pendapat atas nama yang selalu disalahgunakan, yaitu nama baik Tuhan, negara, rakyat, kemanusiaan, keadilan, persatuan, perdamaian, dan kemerdekaan. Dengan begitu, penulisan puisi ini memberikan ajakan untuk bertindak atas nama yang benar. Dapat dibuktikan pada 3 baris terakhir. Kirimlah laknat kalian atau atas namaku, perangilah mereka dengan kasih sayang. Yang kedua ada amanat. Amanat dari puisi tersebut yaitu tindakan yang seharusnya dipertanggungjawabkan dengan keputusan yang telah diambil tanpa menyalahkan Tuhan, negara, rakyat, kemanusiaan, keadilan, persatuan, perdamaian, ataupun kemerdekaan, meski hanya untuk sebagai alasan. Dalam puisi ini, penulis menyampaikan bahwa setiap orang bertindak dengan rasa kasih sayang. Meskipun pada saat yang sama harus melawan mereka yang melakukan tindakan yang merusak nilai-nilai tersebut. Yang ketiga adalah gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi ini menggunakan beberapa majas, diantaranya anafora, yaitu pengulangan kata di awal baris yang berurutan. Contohnya, pada baris ada yang atas nama yang diulang 8 kali untuk memberikan efek repetisi atau pengulangan dan memperkuat makna yang ingin disampaikan. Yang kedua ada juga majas hiperbola. Pada baris kedua ada yang atas nama negara, kelompok negara, di mana penggunaan kata merampok digunakan secara hiperbolis untuk menunjukkan bahwa negara seakan-akan melakukan tindakan yang sangat buruk. Yang ketiga yaitu sinisme. Sinisme adalah penggunaan kata-kata yang menyiratkan kecenderungan untuk mengejek atau menunjukkan sikap sinis. Contohnya dapat dilihat pada baris ke-9 dan ke-10. Maka atas nama apa saja atau siapa saja, kirimlah laknat kalian, di mana kata kalian digunakan secara sinis untuk menunjukkan kekecewaan dan ketidakpuasan atas perilaku yang disebutkan sebelumnya, yaitu penindasan. Sekian dulu pembahasan pada kali ini dan nantikan video-video seterusnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.